Saya akan coba bagikan dokumennya, share screen. Bisa terbaca, Bu Eli? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, ya. Kerangka penelitian dengan kerangka berpikir. Kalau kerangka penelitian itu memperlihatkan bagaimana tahapan kita. Mulai dari penentuan topik sampai nanti dengan pembuatan kesimpulan. Nah, Bapak Ibu, penelitian ini sebenarnya berangkat dari topiknya dulu. Bapak mau melihat topiknya mengenai apa dan di mana. Nah, disarankan di dalam lingkup ruang kerja Bapak Ibu, supaya tidak terlalu sulit untuk nanti mendiskusikannya, karena memang sudah merupakan bagian dari pekerjaan Bapak Ibu hari-hari. Nah, misalkan di sini topik yang menjadi masalah, yang menjadi topik dari penelitiannya itu adalah mengenai kinerja karyawan. Kinerja karyawan dikatakan adalah kualitas, kuantitas dari output, serta keandalan dalam bekerja. Ini kinerja karyawan. Nah, ini dikatakan bahwa topiknya ini diangkat untuk meningkatkan kinerja karyawan karena kinerja karyawannya ada masalah. Apa masalah? Masalahnya bisa karena belum optimal hasilnya, baik secara kualitas maupun secara kualitas dari outputnya, maupun keandalannya yang kita harapkan dalam bekerja belum maksimal. Ini masalah. Ini topiknya di sini. Nah, bisa berangkatnya dari topik dulu. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Masalahnya itu bisa juga masalahnya karena katakanlah sudah oke, kualitasnya sudah tercapai, kuantitasnya juga sudah, kan keandalannya juga sudah, tetapi karena persaingan semakin ketat, ke depan kita menginginkan kinerja ini harus bisa meningkat lagi dari apa yang sudah dicapai untuk bisa di dalam lingkungan persaingan kita tidak tinggal. Bisa juga masalah itu. Jadi masalah itu tidak saja karena tidak berjalan secara optimal saja, tapi untuk kepentingan bisnis ke depan, dia diperlukan untuk dikaji ulang. Nah, jadi di sini topik awalnya itu yang dulu yang menjadi Bapak Ibu tetapkan. Kalau berdasarkan hasil UTS kemarin, saya lihat rata-rata Bapak Ibu sudah membuat apa yang menjadi topik, yang menjadi masalah, kemudian sudah mengungkapkan di latar belakang masalahnya itu apa. Tinggal mungkin yang perlu ditambahkan, kalau ada, tambahkan data. Bahwa kinerja itu tidak optimal, misalkan. Kalau memang ada masalahnya, ada datanya, data kinerja. Data kinerja. Datanya itu Bapak keluarkan. Berapa? Nah, data kinerja itu kan bisa dalam bentuk pencapaian hasil, bisa KPI-nya dari perusahaan, bisa juga dalam bentuk report. Masing-masing kan punya annual report itu. Bisa juga diungkapkan dari sana. Bisa juga Bapak kutip dari beberapa publish yang dikeluarkan oleh perusahaan, kutip dari sana. Jadi topiknya dulu, dengan topik itu Bapak Ibu sudah melihat arahnya mau kemana, mau memperbaiki kinerja. Nah, jadi yang menjadi topik perbaikan kinerja. Nah, setelah kita menetapkan topik, masuk kepada variabel-variabel yang diperkirakan bisa
mempengaruhi kinerja tadi. Nah, variabel-variabel ini bisa diambil dari teori. Bisa diambil dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Nah, dari jurnal misalnya. Nah, seperti di sini dia bisa menginventarisir bahwa penyebab daripada kinerja karyawan itu bisa naik, bisa turun. Itu dia di sini ada 6 faktor yang menyebabkan. Iklim komunikasi, motivasi, kepemimpinan, kompetensi kerja, kepuasan kerja, dan sistem kompensasi. Jadi ini dia bisa dapatkan bisa dari hasil penelitian orang sebelumnya, bisa dari teori, buku-buku, bisa juga dari hasil diskusi Bapak Ibu dengan internal perusahaan itu yang paham. Nah, lalu dapat variabel yang diperkirakan menyebabkan kinerja itu bisa naik, bisa turun. Kemudian tetapkan Bapak Ibu mau mencari yang mana nih dari 6 ini yang diperkirakan yang paling besar. Yang Paretonya yang mana. Supaya dengan demikian, dengan memperbaiki yang Pareto saja, Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan masalah kinerja. Atau Bapak Ibu mungkin tertarik dengan variabel apa. Nah, pilihan dari variabel-variabel yang akan dijadikan sebagai independen variabelnya itu ada isunya, sebaik isunya apa, sehingga diungkapkan di dalam identifikasi masalah tadi. Apa isunya? Misalkan motivasi, kelihatannya selama ini motivasi ini belum terlihat, sehingga ini menjadi masalah. Kemudian kompetensi kerja mungkin Bapak bisa ungkapkan ini kenapa diangkat menjadi variabel. Jadi sehingga ada variabel yang akan dijadikan variabel untuk diteliti dan ada variabel yang tidak perlu diteliti. Itu nanti masukkan ke dalam batasan masalah. Jadi kita membatasi masalah hanya untuk 3 variabel saja misalnya. Nah, untuk tesis kan minimal 3 variabel. Jadi dengan ini variabel yang diteliti adalah iklim komunikasi, kepemimpinan, dan kompetensi. Dan yang tidak diteliti yang lainnya. Nah, sebetulnya kerangka penelitian itu sudah kelihatan di sini. Ada masalahnya, ada penyebab masalahnya, kemudian kita tinggal memasukkan ke dalam tulisan. Nanti variabel yang diteliti ini itu akan menjadi tujuan daripada penelitian. Mau meneliti iklim komunikasi, dampaknya nanti kepada kinerja, kemudian kepemimpinan, dampaknya nanti kepada kinerja, dan kompetensi terhadap kinerja. Sehingga di dalam tujuan penelitian itu tinggal menyebutkan itu saja, termasuk dengan perumusan atau pertanyaan penelitian menyebutkan itu saja, bahwa 3 variabel ini mempengaruhi kinerja. Tujuan penelitian juga mau meneliti apakah betul ini mempengaruhi kerja dan seberapa besar pengaruhnya. Nah, tinggal redaksinya aja, silakan Bapak Ibu. Begitu juga hipotesis. Isinya juga ini. 3 variabel ini mempengaruhi. Jadi semua penelitian itu nanti hanya akan melihat 3 variabel ini pengaruhnya kepada kinerja. Baik di bab 1 mengenai masalah, masalahnya itu hanya mengungkapkan apa yang menjadi topik atau menjadi pokok masalahnya. Kemudian nanti mengidentifikasi faktor yang akan menjadi variabel independennya.
Sehingga di dalam perumusan masalah tinggal menyatakan saja dalam bentuk pertanyaan penelitian. Kemudian nanti di dalam tujuan menyebutkannya dalam bentuk kalimat positif. Sama. Di dalam bab 2 juga isinya sama. Variabel-variabel ini saja yang akan dilihat teorinya. Teorinya dalam pandangan dari beberapa pakar mengenai 3 faktor ini atau 3 variabel ini. Kemudian bagaimana penelitian sebelumnya mengenai ini, variabel-variabel ini, ya, sehingga sampai akhirnya nanti kita buat hipotesis, dugaan atau kesimpulan sementara berdasarkan teori, itu adalah hipotesis. Nah, kemudian dibuat juga kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir. Nah, jadi bab 2 sudah kita ungkapkan mengenai teorinya, mengenai variabel riset atau penelitian relevan sebelumnya. Nah, sudah itu baru masuk ke bab 3, metodologi. Metodologi itu sebenarnya sudah standar. Kalau Bapak Ibu mau melihat hubungan refleksi, Bapak Ibu bisa mengikuti langkah yang ada di SPSS, yaitu ada uji datanya dulu, kemudian uji model dan uji hipotesis. Ikuti saja SPSS langkahnya. Pertama yang diuji adalah instrumen penelitian kita apakah valid atau reliable. Valid artinya sah untuk mengukur variabel kita. Reliable artinya konsisten, dia tidak berubah-ubah. Kemudian setelah itu dilakukan uji uji klasik untuk menyatakan bahwa itu nanti boleh kalau dia lulus uji klasik itu dia boleh dilakukan uji regresinya, hubungan pengaruh itu ada atau tidak setelah kita lakukan uji klasik. Terpenuhi semua baru diajukan uji hipotesis tadi. Ya, jadi uji data ini sifatnya untuk melihat apakah instrumen kita sudah valid dan reliable. Uji model ini apakah model kita itu memenuhi persyaratan untuk bisa dilakukan uji hipotesis. Nah, baru uji hipotesis. Nah, setelah uji hipotesis didapatkanlah hasil, tinggal ambil kesimpulan. Kira-kira dengan ini pertanyaan mengenai kerangka penelitian secara umum adalah seperti ini. Mulai dari menetapkan topik sampai kita membuat kesimpulan dan saran. Terus kalau kerangka berpikir itu ialah memperlihatkan bagaimana satu variabel dengan variabel lainnya itu berhubungan. Misalnya seperti ini. Kualitas produk, kualitas pelayanan itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ini X1, ini X2, ini Y. Nah, jadi panahnya itu kalau panahnya 1 berarti ini pengaruh. Yang produk ke kepuasan itu dia itu hubungannya pengaruh. Kemudian X2 juga pengaruh ke Y. Kemudian X1 dan X2 dua-duanya pengaruh ke Y. Jadi 3 seperti ini. Tapi kalau dia panahnya atas bawah atau kiri kanan itu berarti itu ada hubungan. Misalnya X1 dengan Y ini panahnya kiri kanan. Jadi dia berhubungan. Nah, kalau istilah statistiknya itu korelasi. Kalau ini istilahnya regresi. Jadi X1 mempengaruhi Y. Nah, gitu. Jadi kalau hubungan itu apa ya contoh hubungan? Hubungan misalkan kupu-kupu
yang masuk ke rumah berhubungan nggak bahwa akan ada tamu misalnya. Dulu kan banyak tuh orang kalau ada kupu-kupu masuk rumah tuh bakal ada tamu. Sama apa ada hubungan nggak antara kupu dengan tamu? Itu panahnya kiri kanan. Tapi apa namanya gizi ada nggak pengaruhnya dengan tinggi badan? Nah itu berarti panahnya satu. Gizi akan mempengaruhi tinggi badan anak dan seterusnya. Jadi kita sebut bahwa X itu adalah independent variable, variabel bebas. Jadi dia tidak ada pengaruh dengan yang variabel lainnya, sehingga nanti ada diuji bebas, betul bebas dia tidak ada apa di dalamnya, di dalam produk itu ada pelayanan juga enggak. Jadi dia harus bebas. Itu ada ininya ujinya nanti. Kemudian Y-nya sini disebut dengan variable dependent, terikat. Jadi ini adalah kerangka berpikir yang merupakan hasil dari teori. Kita punya kualitas produk, kita punya kualitas pelayanan, kita kepuasan, tapi bagaimana posisinya? Posisinya seperti ini. X1, kualitas produk akan mempengaruhi pelayanan, kepuasan. Kualitas pelayanan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dua-duanya. Jadi secara simpel kelihatan, oh cuman mau kerangka berpikir ini kita hanya mau meneliti ini. 1, 2, 3. Jadi 3 panah. 3 panah ini yang kita mau teliti. Ini sederhana saja. Ya. Tapi nanti dia akan menjadi rumit kalau variabelnya banyak. Kita cukup variabelnya 3 ini sudah cukup. Minimal 3. Ya, saya kira demikian. Bapak Ibu ada pertanyaan? Pak Joni? Belum, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Ini kan setelah menentukan variabel dan menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain, maka timbul data tabel yang diteliti sehingga terjadi tujuan penelitian. Nah, ini saya lihat itu cara menghitung SPSS untuk menghitung R hitung sama R tabel untuk menentukan valid sama reliable-nya itu gimana, Pak? Untuk menghitung valid dan reliable. Nah, untuk menghitung valid dan reliable. Pertama kali kegunaannya dulu. Untuk menentukan valid atau reliable itu untuk apa? Ialah untuk menentukan instrumen yang kita pakai apakah memang bisa mengukur variabel yang kita akan teliti atau tidak. Instrumen yang kita maksud di sini ialah pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang kita buat. Kuesioner. Jadi kuesioner yang dibuat itu apakah benar nanti bisa mengukur variabel. Nah, di sini kan misalkan variabelnya ada 3 nih. Berarti nanti pertanyaan mengenai kepuasan pelanggan. Satu kelompok pertanyaannya. Yang kedua, kualitas produk ada pertanyaannya. Kemudian kualitas pelayanan ada pertanyaan. Mungkin pertanyaan itu biasanya sekitar 10 sampai 20 pertanyaannya untuk bisa kita serahkan untuk dijawab oleh responden. Nah, respondennya jawab, nanti kita kan pertanyaan itu kita skor. Kalau jawabannya sangat setuju, skornya
5. Kurang setuju 4 dan seterusnya. Jadi skornya itu ada. Nah, skor itu nanti yang kita kumpul terus diolah datanya melalui SPSS. SPSS itu kan apa itu ya? Aplikasi ya, sistem untuk mengukur statistik, analisis statistik. Jadi alat saja, analisis statistik SPSS, nanti masukkan datanya ke sana, nanti keluar hasilnya. Hasilnya seperti apa? Seperti yang Bapak sebut tadi, bahwa kalau dia valid, R square-nya itu lebih besar dari R tabel. Itu adalah rumus untuk menetapkan dia valid atau tidak. Jadi tinggal Bapak masukkan saja. Bapak Supriyatna, Pak Tony, ini ya, mengolah datanya sendiri. Iya Pak, saya ngolah. Makanya saya kalau memang itu ada, kan saya juga udah nyoba ini Pak. Saya bikin karakteristik responden dari yang saya teliti Pak. Sebanyak 25 orang. Saya bikin seperti ini. Kan di situ ada sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Tadi saya sudah dapat nih dari Bapak nih menentukan nilai 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya Pak ya. Ya. Tapi saya juga jadi kebingungan. Nanti kalau misalkan dari data tabel untuk menentukan angka dari data tabel sama data R hitungnya itu bagaimana caranya? Apakah ada rumus tertentu gitu tanpa kita pakai SPS 19 gitu Pak? Misalkan kita bisa hitung dengan kalkulasi pakai Excel kayak apa kayak dengan memasukkan data itu, Pak. Karena saya juga bingung ini cara masukkan ke SPS 19-nya gimana, karena SPS-nya kan banyak, Pak. Ada yang kalau saya lihat itu ada yang tipe terbaru, ada yang 2022, nggak ngerti saya. Ya, SPSS itu banyak. Kalau 19 itu udah termasuk ketinggalan itu. 22, 23, 24 sekarang ya. Ya, tapi nggak ada yang ngerti satupun Pak saya baca. Makanya apakah ada rumus khusus gitu sehingga saya bisa ngitung sendiri bagaimana cara menentukan dia valid atau reliable-nya itu. Kan kita dengan cara memasukkan rumus, kita bikin formula sendiri, dimasukkan di Excel. Kalau udah ada jelas rumusnya kan kita bisa hitung otomatis, Pak. Bapak sudah punya ini belum? SPSS-nya belum? Belum, Pak. Saya buka-buka aja. Itu pun saya buka, coba download, tapi saya nggak ngerti isinya. Ya, kalau mengerti isinya lebih bagus. Tapi kalaupun Bapak nggak ngerti, nggak apa-apa juga. Karena yang penting di sini adalah Bapak bisa menginterpretasikan hasilnya. Misalkan dibantu orang mengolah datanya, boleh. Tapi yang penting Bapak tahu mana yang valid, mana yang tidak. Mengolah data sekarang kan gampang, Pak. Bapak ikut dilihat di YouTube saja, Bapak tahu tuh cara memasukkan datanya. Buka YouTube, Bapak lihat cara menghitung validitas, valid. Situ ada tuntunannya. Gampang sekali. Ya. Menetapkan reliabilitas ada. Gampang sekali, Pak. Asal ada datanya. Tabelnya. Jadi nanti menghitung koefisien regresi ada. Tinggal masukin aja. Ya. Di YouTube Bapak sebentar kok, Pak. Paling 10 menit Bapak udah tahu tuh. Jadi apa? Jadi Pak, kalau saya bikin ini kan saya bikin ini Pak, nilai atau rating jawaban dari koresponden untuk variabel X1, X2, X3, XY gitu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang disesuaikan dengan di sini. Dan memang dari koresponden jawabnya juga aneh-aneh, macam-macam. Nah, saya jadi kebingungan sendiri bagaimana cara menentukannya gitu. Makanya saya tanya ini Pak. Oh, ya. Ya, saya coba kasih lihat ini ya, yang sudah ada hasilnya ya sebentar ya Pak. Baik Pak.
Baik, saya coba masuk ya Pak. Sebentar. Ya, bisa kelihatan nggak Pak ini? Bisa, Pak. Jadi Bapak sudah sampai kepada, kan ini pertanyaannya misalnya ya Pak ya. Bapak sudah membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, pertanyaan ini sangat setuju, Ya. jawabannya setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Gitu ya Pak ya? Iya, iya, iya. Ya, jadi ini nilainya 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, ini 1 sampai 6 pertanyaannya sampai berapa nih? 11 pertanyaan. Untuk variabel apa ini variabelnya? Variabel Bapak bisa lihat variabel apa ini Pak? Kinerja? Variabel kinerja. Ya. Kalau, Jadi ini kalau kinerja, iya, Pak. Hah? Kalau Ya, kinerja, iya. ini ada ini variabel kalau nggak salah variabel kinerja ya. Jadi pertanyaannya ada 11. Ya. Nanti Bapak diisi oleh responden, nanti jawabannya masing-masing itu nanti di tabel, lalu dibuat tabelnya nanti dimasukkan ke dalam program SPSS. Misalkan ini variabel 1, pertanyaannya 11, berarti nanti diserahkan kepada responden Bapak ada misalkan 100, maka 100 yang akan menjawab, nanti Bapak bikin tabel jawabannya. Untuk pertanyaan 1, 2, 3, nanti saya lihat bagaimana membuat tabelnya. Oh, ini sampai 16 nih pertanyaannya. Ya. Jadi prestasi kerja pertanyaannya sampai 16. Ya. Ya Pak ya.
Sudah itu berikutnya mengenai ini. Bagaimana cara menghitung validitas dan reliabilitas dari pertanyaan tadi. Jadi masing-masing pertanyaan tadi akan dilihat apakah dia valid dan reliable. Valid artinya pertanyaan itu bisa mengukur variabel tadi, dan reliable itu artinya dia bisa konsisten jawaban orang dengan pertanyaan. Caranya ialah kalau untuk validitas dengan di sini disebut dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh setiap butir dengan skor totalnya. Oke. Rumusnya ini. Rumusnya ya Pak. Tapi Bapak nggak usah terlalu mikirin rumus ini, nggak usah, santai aja. Ya. Karena nanti Bapak masukkan ke dalam program SPSS, hasilnya keluar. Ini. Ya. Jadi keluar hasilnya. Jadi Bapak yang penting buatnya ini. Jadi ada responden ke bawah, jumlahnya berapa. Kemudian dari butiran pertanyaan tadi, butiran responden pertama misalnya, itu jawaban untuk pertanyaan nomor 1 adalah skornya 4. Untuk pertanyaan nomor 2, skornya 4. Dan seterusnya, pertanyaan-pertanyaan ini Bapak cantumkan skor yang dia pilih. Begitu juga dengan responden yang kedua. Jawabannya masukkan ke dalam sini berapa jawaban dia untuk pertanyaan nomor 1, berapa pertanyaan nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kemudian nanti di total skornya. Sampai nanti berapa orang responden Bapak. Kalau responden Bapak adalah 100 orang, maka nanti ke bawahnya 100. Ini butir pertanyaannya tadi kan 16. Nah, berarti jawaban dia untuk masing-masing pertanyaan yang 16 ini dicantumkan di bawahnya. Gitu ya Pak. Nah, tinggal nanti menyesuaikan Pak Tony pertanyaannya berapa. Untuk ini untuk satu variabel tuh ya, baru ya, satu variabel. Nah, untuk 16 pertanyaan, kita mau membuktikan pertanyaan nomor berapa yang valid, nomor pertanyaan yang mana yang tidak valid. Nomor ini kan pertanyaannya ada 16. Nah, kalau pertanyaan yang tidak valid misalkan nomor 10, maka yang tidak valid ini Bapak ganti pertanyaan. Karena tidak bisa mengukur variabel. Itulah kira-kira ya. Tapi bagaimana cara ngakalinnya supaya kerjanya tidak terlalu berulang-ulang? Pertama pertanyaannya bisa jangan satu. Untuk pertanyaan nomor untuk satu indikator itu pertanyaannya bisa dibikin 2 atau 3. Sehingga kalau satu tidak valid masih ada cadangannya 2 lagi. Ya. Atau Bapak gunakan pertanyaan yang sudah valid digunakan oleh penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya kan Bapak diminta untuk mencari jurnal yang sama. Kalau ada variabel kinerja dipakai orang sebelumnya, Bapak ambil pertanyaan dia yang memang sudah dia lakukan validitas. Nah, pertanyaan itu yang Bapak gunakan, tapi tentu disesuaikan dengan lokasi yang Bapak teliti pertanyaan. Oke. Nah, berikutnya di sini respondennya dia ada 25 orang, Pak. 35 orang. Jadi 35 orang responden untuk melihat 16 butir pertanyaan. Nah, lalu dimasukkan ke tabel ini. X1 berapa, Y ini S2, Y2. Nah, tinggal masukkan aja ke tabel ini. Ya. Masukkan ke rumus. Nah, betul Pak, ini Pak. Ya, masukkan ke rumus, dapat angka.
Tapi nanti Bapak akan lama sekali ngitungnya kalau Bapak sendiri. Tapi kalau Bapak masukkan ke program, keluar langsung angkanya. Jadi Bapak tidak hitung-hitung pakai kalkulator lagi. Rumusnya sudah ada tadi. Angkanya angka ini. Bapak masukkan, ikuti aja ininya, panduannya, masukkan apa pertama, masukkan X1, masukkan X ya katanya, masukkan Y, gitu seterusnya. Nanti keluar angkanya. Nanti nah yang penting menginterpretasikan angka ini. Ini adalah namanya R hitung. Kita yang hitungnya keluar R. Nanti untuk ukuran 35 N sampel berapa R tabelnya. Nanti lihat di tabel. Kalau 35 respondennya berapa tabel. Nah, kalau memang lebih tinggi R hitung dibanding R tabel, maka itu adalah valid. Nah, yang penting interpretasi itu. Kalau ngitungnya nanti bisa Bapak pakai ini rumus apa namanya, bantuan dari SPS. Ya. Nah, ini adalah untuk melihat R tabelnya. Ini N-nya tadi kan 35 ya. Nah, jadi 35 N-nya untuk taraf kepercayaan 1%, 99%, angkanya 0,430. Kalau ini 33 N-nya 0,442. Kalau Bapak pakai 5%, 0,344. Jadi berapa R hitung Bapak, bandingkan dengan ini, mana yang lebih besar. Kalau lebih besar hitung, berarti dia valid. Tapi kalau dia kecil hitungnya dibanding tabel, berarti dia tidak. Nah, di sini kan disebutkan. Selanjutnya dikonsultasikan atau bandingkan dengan nilai korelasi yang terdapat pada tabel. Kalau menggunakan 1% derajat bebasnya, R-nya itu tadi adalah 0,442. Mana itu 4,2? Nah, ini 4,42. Karena hasil nilai R tabelnya, R hitungnya lebih besar dari R tabel, ini 0734 ini hitungannya, hasil R tabel setelah dimasukkan ke rumus dapat dia 0734, sedangkan tabelnya hanya 0442, maka signifikan. Dan ini disimpulkan bahwa pertanyaan nomor 1 valid. Begitu seterusnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain sampai dengan nomor 16. Ya. Nah, begitu juga dengan reliabilitas. Bapak, gunanya reliabilitas adalah menunjukkan konsistensi hasil pengukuran untuk waktu yang berlainan. Untuk orang yang sama tapi waktu berlainan. Kalau hari ini kita tanyakan ke dia jawabannya merah, besok ditanya kalau dia jawabannya biru, berarti pertanyaan kita nggak konsisten. Agak bingung kan dia. Jadi itu harus memenuhi persyaratan reliabilitas. Nah, ada juga rumusnya. Ya, tapi yang penting itu Bapak masukkan ke dalam tabel, masukkan dihitung oleh biar saja SPSS yang hitungnya, Bapak tinggal terima hasilnya. Jadi kalau hitung manual seperti ini kira-kira. Gitu ya Pak Tony. Tadi itu Pak, itu ada derajat bebas Pak ya? Ya.
Itu yang menentukan 1% berapa persennya dari mana tuh Pak? Oh, kita aja. Bapak mau pakai ya kira-kira secara umum seperti ini. Derajat bebas ini. Kalau tingkat kepercayaannya itu misalkan Bapak menggunakan 1%, artinya dari jawaban itu diperkirakan 99% itu benar. 1%-nya yang error. Berarti derajat bebas ini derajat error lah ya Pak ya? Ya, kira-kira lebih umumnya seperti itulah. Kalau Bapak gunakan 95% juga gitu. 95% dipercaya. 5%-nya bisa saja enggak. Terus Pak, kalau begitu dalam pengajuan tesis ini, kalau hasilnya nih, kalau misalkan hasilnya tidak valid dan tidak reliable, apakah dilanjut apa diulang itu Pak? Ya itu tadi. Apa harus selalu sah? Pertanyaan-pertanyaan yang kita pakai harus valid dan reliable. Oleh sebab itu dilakukanlah uji validitas dan uji reliabilitas sebelum dilakukan pengujian yang sebenarnya. Jadi gunakan dulu 10 sampai 20 responden, lalu kita cek mana pertanyaannya yang belum valid, dirubah, dilakukan lagi sampai dia valid. Jadi sebelum dilakukan pengujian yang sebenarnya. Jadi baru menguji pertanyaan atau instrumen. Nah, supaya kita tidak berulang melakukan ujian itu, gunakan pertanyaannya mungkin lebih dari 2 untuk satu indikator. Jadi gini Pak, kita lihat mulai dari awal dulu ya. Nah, jadi pertanyaan itu kan dibuat berdasarkan teori bahwa variabel prestasi kerja itu punya dimensi menurut teori siapa ini? Katakan teori X, itu dia punya dimensinya 6. Mutu hasil kerja, dimensi pertamanya, volume hasil kerja, dimensi 2, prakarsa, penguasaan tugas, keandalan, kehadiran kerja. Jadi 6 dimensi prestasi kerja. Tiap-tiap dimensi ini punya indikator. Mutu itu indikatornya ketelitian, kerapian, ketuntasan. Pertanyaan untuk ketelitian itu adalah pertanyaan nomor 1. Untuk kerapian pertanyaan nomor 2. Untuk ketuntasan pertanyaan nomor 3. Apakah pertanyaan nomor 1 itu valid? Nah, itu yang dilakukan uji validitas. Bisa mengukur ketelitian atau tidak? Pertanyaan tadi. Dan begitu juga reliabilitasnya. Jadi tiap-tiap pertanyaan ini itu akan diuji validitasnya dan reliabilitasnya. Kalau tidak valid, dia harus diganti, nggak bisa dipakai. Karena dia tidak bisa mengukur indikator ketelitian ini misalnya. Bisa. Gitu Pak. Nah, oleh sebab itu dilakukanlah uji validitas dan uji reliabilitas untuk tiap-tiap instrumen. Nah, supaya Bapak tidak 2 kali kerja, pertanyaan penelitian jangan 1, 2 pertanyaan disiapkan. Kalau satunya tidak valid, satunya lagi mudah-mudahan valid. Sehingga kita pakai yang pertanyaan nomor 2 itu. Yang satunya buang. Tapi yang lebih simpel lagi, Bapak cari saja ada orang meneliti mengenai prestasi kerja sebelumnya, ada variabel prestasi kerja yang diteliti orang, Bapak lihat mana kuesioner dia. Kuesionernya itu aja dipakai. Gitu Pak. Jadi mereka kan sudah mengukur validitasnya. Dan dia sendiri juga menggunakan kuesioner itu mungkin dari penelitian sebelumnya lagi, nggak apa-apa.
Asal disebutkan aja sumbernya. Itu Pak. Nah, tapi tetap uji validitasnya kita lakukan. Cuma pertanyaannya sudah menggunakan pertanyaan orang yang pernah diuji validitasnya itu. Gitu loh, Pak. Pak Aswin, Ya Pak. bisa balik ke slide yang tadi Pak. Nah terakhir tadi. Nah Yang ini, iya betul. Makanya itu Pak apa namanya perhatian Pak Tony ya. Makanya saya agak nggak berani ke SDM karena apa? Kalau barusan kita membahaskan ini masalah kuesioner, gitu ya Pak. Ini pertanyaannya Pak Aswin ya. Kemudian dalam sehari-hari saya itu mutu hasil kerja gitu ya. Kemudian apa namanya kehadiran kerja ya misalnya SDM itu kan sesuatu data yang sudah ada gitu ya. Jadi kehadiran nanti bisa dicek di Upsell presensi mesinnya gitu ya. Kemudian mutu hasil kerja itu bisa kita lihat dari berapa kali revisi gambar misalnya. Tetapi kok dalam hal ini gitu ya, itu kita buat kuesioner gitu ya Pak. Pertanyaan saya adalah kalau saya melakukan penelitian yang seperti ini gitu ya, SDM ya, karena selama ini kan mindset kita adalah kalau sumber daya manusia itu pasti ujung-ujungnya membuat kuesioner ya, bukan data. Jadinya apa? Datanya bukan kualitatif ya, datanya kualitatif bukan kuantitatif. Padahal fakta sehari-hari mutu hasil kerja itu bisa dilihat dari produk mereka bekerja gitu ya. Misalnya di pabrik berapa kali pekerjaan dia yang di reject harus diulas ulang atau harus dimesin ulang atau dibuang gitu. Kemudian kehadiran kerja sangat gampang gitu ya, tinggal nanya Pak Joni, mana absennya Pak Joni gitu ya. Nah, kenapa kok menjadi, maksudnya seolah-olah di sini itu menjadi sesuatu yang dibuat kuesioner Pak Aswin, gitu. Nah sebelum itu saya meng-highlight kuliah kemarin ya Pak Tony Pak Kapten gitu ya. Mohon juga dikoreksi Pak Aswin. Dosen semester yang lalu bilang kalau penelitian ekonomi sosial yang tadi itu apa namanya nggak perlu 1% tadi apa sih namanya itu ya. 5% sudah acceptable kalau sosial, kecuali penelitiannya ke arah teknis, gitu ya. Teknis harus 1%. Sementara kalau di sosial atau ekonomi secara umum 5% apa tadi itu Pak 5%-nya itu sudah acceptable gitu Pak. Apa namanya alfanya tadi ya, derajat bebasnya itu alfa yang 1% itu biasanya untuk penelitian teknis. Sementara untuk kita karena ini kan magister manajemen cukup 5 aja. Jadi apa namanya semakin besarnya alfa itu kan berarti semakin apa namanya semakin ringan buat kita ya Pak Aswinnya gitu ya kira-kira ya. Tingkat kepercayaan terhadap Ya, hasil riset kita. Jadi kalau yang 1% itu memang datanya harus betul-betul lebih apa ya istilahnya lebih terkemas dengan bagus sekali. Nah semester kemarin saya masih ingat itu ada dosen yang bilang kalau di manajemen cukup 5%, tidak perlu 1%. Itu melanjutkan pertanyaan Pak Tony tadi, Pak Kapten tadi. Nah kalau ini salah mau dikoreksi Pak Aswin. Apakah memang ya dari tadi kan Pak Aswin bilang ya terserah kita gitu ya menentukan. Nah daripada apa namanya mungkin bingung gitu ya. Artinya, kita nentuin mau berapa gitu ya. Nah, semester kemarin itu ada yang berkata begitu, Pak Aswin. Iya benar. Nah, jadi kalau ekonomi sosial, janganlah 1%, cukup 5% saja lah kita, gitu. Bermain di situ saja. Ya, so, nanti kalau dia 5%, nanti hasilnya bisa tidak valid. Iya betul. Jadi kalau kita dari awal menetapkan 1% nanti jadi lebih berat ini ya. Iya betul. Jadi dia nggak ada pengaruh nanti. Iya. Ya, bisa. Baik Pak, terima kasih Pak Ansori. Mengenai pertama persentase dari tingkat kepercayaan tadi, oke, kita setuju saja
Kalau eksak itu 1%, 5% itu adalah untuk sosial. Nah, kita masuk kelompok sosial. Jadi pertanyaan Bapak, bukankah kalau prestasi kerja misalkan bisa diukur dilihat dari hasilnya? Di sini kan banyak sosial ini kita melihat perspektif, apa namanya itu ya. Jadi pemikirannya si responden kita. Jadi apa itu cara berpikir dia ya Pak? Perspektif ya Pak, berarti ya? Perspektif. Perspektif dia. Iya, jadi bukan hasil nyata ya dari. Bukan, perspektif dia. Jadi kita melihat perspektif dari responden kita mengenai prestasi kerja. Bagaimana menurut Anda mengenai mutu hasil kerja? Kita mau ngecek ketelitian, karena ini ada 3 indikatornya, ketelitian, kerapian, ketuntasan. Kita lihat pertanyaan mengenai ketelitian. Nih yang pertama. Saya menyelesaikan pekerjaan dengan teliti. Kalau mengenai rapi, saya menyelesaikan pekerjaan dengan rapi. Nah, saya menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas, nomor 3. Jadi nanti dia jawab setuju, nilainya 4. Sangat setuju, nilainya 5 skornya. Jadi perspektif dia Pak mengenai itu, mengenai yang dilakukan. Nah, itu berlaku untuk semua responden kita. Sehingga nanti sifatnya general. Mengeneral untuk SDM yang ada di sana. Jadi begitulah SDM di lingkungan Bapak kondisinya. Jadi kita nggak lihat satu persatu. Jadi kita melihat bagaimana kecenderungan cara perspektif dari karyawan itu terhadap kinerja, prestasi kinerja. Nah, itu pun nanti akan kita kaitkan dengan variabel lain menurut perspektif kita sehingga kita bisa memahami bahwa prestasi kerja itu dibentuk oleh apa di unit tempat Bapak itu kerja. Apa sebenarnya variabel yang membentuk prestasi kerja tadi? Yang dominan. Misalkan di sini kan prestasi kerja dengan apa dia kaitkan tadi? Persepsi kali Pak Asyun ya, seperti marketing kemarin itu. Iya. Tahapnya masih persepsi ya. Iya Pak. Bukan persepsi ya, kayak di marketing kemarin juga ada kan. Persepsi juga kan? Ya, persepsi. Nah. Ini memang persepsinya. Kita mengukur persepsi. Oke. Jadi bukan ilmu pasti ini Pak. Nggak, saya agak bingung Pak Asyun. Jadi kan banyak sekali katanya penelitian SDM lebih gampang gitu ya. Saya itu agak bingung gitu loh. Bukannya kalau kemudian mutu hasil kerja, takutnya di ruang sidang loh kok pakai kuesioner gitu ya. Kenapa nggak lihat langsung hasilnya kan begitu. Kalau kita meneliti di satu perusahaan ya kita datang ke sana melihat artinya apa hasil kerja dari tahun ke tahun begitu ya. Ya itu hasil kerja yang kita lihat itu kan isunya itu ada di latar belakang Pak. Itu yang mau dibuktikan. Benar nggak itu? Ya. Sehingga didapatkan data, dikumpulkan, wah bahwa hipotesis kita itu benar. Oh enggak. Nah, bisa juga begitu. Kan kita yang kita uji kan hipotesis kita, yang dugaan kita itu, yang menurut Bapak kita ngelihat ini hitung-hitungannya. Tapi itu kan hanya beberapa yang bisa kita lihat. Bukan itu yang berarti itu di perempatan. Gimana Pak Ansori? Ya, saya udah mulai terbayang Pak. Jadi kinerja aktual itu adalah yang sudah terjadi ya. Kemudian kita mau melihat gitu ya. Kerja yang di situ seperti apa gitu persepsinya. Agak bingung sih Pak. Terus terang saya agak bingung di SDM penelitiannya maksudnya. Kalau Pak Ansori kemarin kan punya variabel juga ya? Iya. Apa kemarin variabelnya? Apa namanya? Daya beli apa kemarin ya?
Iya, daya beli dan pertama minat beli dulu Pak. Minat beli. Minat beli. Itu belum sampai pada keputusan membeli Pak ya dalam ilmu marketing, makanya saya berani di situ. Jadi makanya berani pakai kuesioner karena kalau udah pandangan saya karena saya orang eksak Pak ya. Kalau kita sudah beli, kita sudah bilang dengan beli sudah terbeli gitu, sama kasusnya dengan SDM ini sudah terjadi mutunya, makanya harus tidak bisa dengan kuesioner. Oke, berarti kita sudah di awal Bapak sudah menetapkan topik Bapak ini minat beli. Ya. Minat beli ini dalam riset awal Bapak apa saja yang mempengaruhi? Bisa beli atau bisa tidak? Bisa minat, bisa tidak? Apa saja? Ya, dari yang studi yang dilakukan itu ada faktor, ada dua faktor utama. Yang pertama faktor yang apa? Kemasan begitu ya, artinya bagaimana produk itu dikemas sehingga orang tertarik secara psikologi. Yang kedua daya beli justru. Nah itu menurut pakar itu juga minat beli itu dipengaruhi oleh daya beli. Artinya kalau katakanlah saya gini ya, gaji saya katakanlah yang 5 juta, pasti saya tidak berminat membeli mobil Mercedes-Benz. Begitulah kira-kira. Ada dua komponen Pak. Nah yang kemarin yang apa namanya? Kalau saya kan kemarin itu memforecast kira-kira tahun 2030-an generasi Z itu akan seperti apa dalam hal minat belinya terhadap apa namanya produk bahan gitu ya. Nah tentunya yang faktor kedua, faktor utama ya, daya beli itu tidak bisa dilihat karena mereka apa namanya pada saat ini ya masih belum sampai ke sana tarafnya. Kalau belum bisa dilihat, Bapak nggak bisa pakai ini dong. Iya, maksud saya gini Pak, ada dua faktor utama. Nah faktor masing-masing itu ada cabangnya. Jadi yang faktor yang non daya beli itu banyak gitu Pak. Bauran tadi ya, misalnya kemasannya, lingkungan perumahannya begitu ya. Kemudian akses gitu Pak. Nah, yang faktor yang turunan yang kedua, yang ini yang kemudian saya coba melihat lebih dominan yang mana dalam hal minat beli gitu ya. Nah, pada ujung-ujungnya sebetulnya akan melihat tren gitu ya. Pada tahun 2030 yang sekarang ini generasi Z itu sudah pada tahap mereka punya daya beli yang cukup untuk membeli perumahan gitu ya. Mereka akan apa namanya? Minat kira-kira secara bahasa sehari-hari rumah yang tipe seperti apa gitu ya, apakah rumah minimalis, apakah rumah yang apa namanya lebih terbuka gitu ya. Saya di samping minat beli, kalau saya juga persepsi harga ya, persepsi harga. Jadi kira-kira kalau rumah seperti ini ada di level ini, sekali lagi bukan angka ya, tapi kualitatif. Apakah dia akan bilang ini, oh ini kalau model seperti ini, saya mempersepsikan rumahnya luxury misalnya ya. Kemudian model seperti ini, oh ini rumahnya menurut saya. Jadi saya bermain persepsi Pak. Oke, persepsi mereka itu ini rumahnya yang apa? Kira-kira menengah lah gitu ya. Terus kalau katakanlah saya coba dengan stimulus gambar tentunya, wah kalau rumah seperti ini, wah ini harusnya ini rumah biasa Pak, rumah biasa deh katanya. Gitu kira-kira Pak bahasa sehari. Harusnya nggak layak di walaupun harganya mahal gitu, tapi kalau dikemasnya tidak menarik seperti kemasan consumer good gitu ya, mereka juga orang-orang secara psikologis juga akan apa namanya melihat, oh ini harusnya nggak segini harganya gitu. Ada dua Pak iya-nya saya Pak. Yang pertama persepsi harga itu penting sekali. Yang kedua minatnya gitu ya terhadap sesuatu yang belum terjadi. Tapi kalau izin Pak Aswin, kalau dia masih ke arah 2030, apakah bisa dibuat jadi satu penelitian ya Pak? Ini Bu Erni, iya. Justru saya maunya ke sana Bu. Sepertinya enggak. Kan masalahnya kan tadi ada dua Pak Aswin bilang itu. Masalah yang sekarang, ya, atau kan masalah yang ke depan akan seperti apa? Kita teliti Pak. Bukannya Bapak menentukan fenomena yang Bapak itu lihat sekarang apa Pak?
Fenomenanya sekarang Begitu kan Pak ya, Swin. lama ini. Begini, idenya timbul karena kalau kita lihat sekarang brosur gitu ya, brosur perumahan di Serpong, mungkin di Cikarang juga, kemarin juga dengan Pak Joni diskusi ya Pak Joni ya, dengan rumah sederhana gitu ya, orang Jepang, bukan sederhana tapi compact gitu ya, garasi nah ke atas gitu ya. Nah memang betul Bu, saya meneliti itu tujuannya melihat tren ke depan akan seperti apa gitu ya, secara hipotesis gitu ya. Bukan meneliti suatu masalah yang terjadi sekarang gitu ya. Artinya kalau masalah yang terjadi sekarang saya bisa juga melakukan penelitian perumahan-perumahan yang sekarang menawarkan rumah yang aneh-aneh bentuknya gitu ya, atapnya miring, mereka bilang Skandinavian gitu style gitu ya. Nah, menurut mereka ini menurut maksudnya developer itu dan arsitek juga tentunya melakukan market survey ya gitu ya. Nah, itu adalah pilihan generasi milenial yang sekarang sedang waktunya membeli rumah secara kredit itu, gitu ya. Nah, kalau saya melihat kan karena saya bukan generasi milenial, saya loh kok aneh gitu ya. Walaupun saya punya uang, saya tidak akan membeli rumah itu, gitu lah. Kira-kira. Kalau sering-sering dapat penawaran dari brosur kan rumahnya sekarang aneh-aneh tuh, gitu ya. Nggak apa. Kalau saya kan generasi sebelum milenial, jadi lebih senang rumahnya yang nggak aneh-aneh. Nah, berangkat dari situ Bu. Saya kemudian melihat karena generasi milenial sekarang akan segera berakhir di 2030 itu nanti mulailah generasi yang mempunyai daya beli untuk sektor perumahan itu. Apakah gitu ya akan sama seleranya gitu ya, tanda kutip ya, karena menurut penelitian yang dijual sekarang ini sesuai dengan selera milenial dengan milenial sekarang, ataukah Z ini gitu ya itu punya karakter apa, punya dari bahasa selera ya, kira-kira gitu, selera tersendiri terhadap perumahan termasuk bentuk ya, lingkungan dan sebagainya. Karena milenial dan Z ini berbeda gitu ya, walaupun sama-sama hidup di luar digital. Kalau milenial kan di awal digitalisasi mereka hidup, kemudian Z ini itu mereka fully digital gitu ya. Dari beberapa riset yang nggak terkait dengan kita sebetulnya dari psikologi itu saya baca ya, Z lebih santai daripada milenial gitu ya, mereka lebih bersosial daripada milenial, dan gitu ya kira-kira Bu. Milenial itu dikatakan generasi yang gagal, kira-kira begitu. Gagal dalam arti ya mereka secara sosial itu pada level yang paling rendah dari generasi sebelumnya. Gitu Bu Ernika ya gitu. Jadi memang mau ngetren tren lain gitu seperti apa kira-kira tahun 2030 untuk pasar Z ya gitu ya. Tentunya kan di 2030 yang generasi milenial juga mungkin lebih secara finansial itu lebih tinggi lagi gitu ya. Karena mereka sudah pada level senior manajemen gitu ya. Sementara yang Z ini di tahun 2030 itu pada katakanlah usia 30, 35 di mana mereka income-nya itu pada posisi yang kira-kira bisa dikatakan kalau membeli rumah secara cash nggak sanggup, pasti arahnya ke kredit seperti itu. Nah, satu lagi tadi Pak Aswin izin Pak Ansori. Ya. Izin Pak Ansori, maaf kalau kita dengar malah fenomena saat ini kan untuk ke depan itu malah orang tidak akan mau membeli rumah Pak, termasuk kendaraan juga. Itu kalau dia Bapak pernah, kita kan bareng kuliah, kalau kita betul. dengar Pak siapa waktu itu Pak Yun menjelaskan ke kita, dia bilang anaknya bahwa ke depan itu malah pengennya tuh tidak ada menghilangkan kewajiban-kewajiban seperti Anska tidak memiliki, tetapi sistemnya seperti misalnya kalau kita sekarang tuh ya sudah naik Grab Car aja atau naik GoCar aja gitu kan Pak. Rumah juga nanti seperti itu, mungkin tinggal di apartemen saja, sewa aja, sehingga tidak ada kewajiban yang lain. Mungkin beda ya peneliti ini. Iya betul Bu, betul sekali itu Bu. Jadi memang salah satu tujuannya adalah apakah Z ini ya terutama di perkotaan itu akan lebih cenderung tinggal di rumah flat ya. Apartemen kan yang paling mahal, kondominium atau apartemen dan flat ya. Kalau di Malaysia sudah ada semua itu level rumah yang rumah susun itu ya. Nah, memang salah satu yang akan dilihat secara itu namanya lingkungan yang rumah
story itu rumah yang kita sekarang, story ada tangga gitu ya, rumah tanah istilahnya, atau rumah naik ke atas, itu memang salah satu yang pokok utamanya, Bu, gitu ya. Nah, kalau kemudian yang turunannya dari itu adalah lingkungan, gitu ya. Betul sekali itu, Bu. Jadi memang artinya itu kan katanya orang, gitu ya. Nah, sekarang mau saya buktikan, gitu ya. Kalau memang itu memang secara penelitian saya terbukti, berarti kalau kemudian saya setelah pensiun mencoba di dunia developer gitu kecil-kecilan misalnya, ya saya nggak bikin bangun rumah di pinggiran karena tidak akan laku, kira-kira begitu, Bu Erni. Itu kira pasien atau tidak layak pasien, apa artinya secara orang sudah jump to conclusion bahwa next orang tidak butuh rumah story ya, atau rumah yang di darat itu ya, pasti sudah mengarahnya ke bangunan yang ke atas gitu. Untuk perkotaan ya, Bu Erni ke pasien. Ya, sebenarnya menarik Pak, yang Bapak mau teliti ini mengenai minat beli generasi Z. Minat beli rumah ya, generasi Z. Kan gitu? Iya. Bapak mau ngecek, mau menganalisis minat beli rumah generasi Z. Yang Bapak kaitkan apa saja sih yang menjadi dasar generasi Z ini untuk mau beli rumah? Ya, Bapak sudah inventarisir masalah-masalah yang menjadi isu ini, termasuk tadi tidak ada juga keinginan untuk memiliki, ya, tidak memiliki. Nah, sekarang Bapak tinggal menentukan X-nya yang mana yang Bapak mau lihat, yang Bapak perkirakan akan menjadikan pertimbangan bagi generasi Z untuk beli rumah. Tinggal tentukan itu saja. Apakah lingkungan masuk? Bisa. Lingkungan. Kemudian akses. Kemudian harga. Model rumah. Kepemilikan. Banyak pertimbangan-pertimbangan si generasi Z untuk beli rumah. Bapak mau melihat yang mana? Ya. Jadi Bapak boleh sampai 10 variabelnya nggak apa-apa, Pak Ansori. Ya betul Pak, sih memang. Tinggal tetapkan saja Bapak mau melihat yang mana nih yang Bapak mau lihat. Dari minat beli ini dari sisi mananya? Sebenarnya udah kelihatan tuh Pak. Kalau kita bicara mengenai kerangka penelitian, Y-nya sudah jelas, yaitu minat beli. Tinggal Bapak menetapkan X-nya yang mana? X1, 2, 3, 4. Kalau Bapak mau ngelihat sampai 5, ya. Jadi ini tetap saja hubungan kausal, sebab akibat yang bisa nanti dianalisis dengan statistik regresi sehingga Bapak tahu mana variabel yang memang jadi pertimbangan generasi Z untuk beli, seberapa besar peran dari masing-masing variabel itu dalam menentukan minat belinya, sehingga Bapak dalam orang orang konstruksi atau kontraktor, Bapak akan mempersiapkan rumah-rumah idaman mereka itu. Iya, developer Pak maksudnya. Developernya. Ya. Tinggal Bapak tentukan variabel X-nya yang mana. Nggak masalah Pak, X-nya banyak juga nggak apa-apa. Ya kemarin itu 4 Pak X-nya, mungkin bisa. Pak, kalau saya mau minta pertimbangan Pak, ini kan kemarin aspek kemasan ya, artinya produk yang akan dibeli mereka. Tetapi mungkin ya terkait juga dengan sumber daya manusia juga sering kita lihat latar belakang mereka. Kemasan, oke itu Pak, kemasan ada itu Pak, ininya teorinya ada.
Ya, Bagus itu kemasan. Ya. Ya, kemasan itu kan secara dunia developer adalah fasad arsitektur gitu ya, lingkungan Iya. itu Pak. Nah, Betul. Nah, kemasan bisa ada Bapak faktor pakai yang lain Pak, yang non teknis S1. menurut saya. Non teknis Hah? itu artinya kalau tingkat pendidikan pasti mereka ya pasti agak sama lah ya. Nah, latar belakang kira-kira bisa dicoba nggak Pak ya? Latar belakang katakanlah sejak kecil tinggal di Jakarta atau sekarang mungkin ya mereka ditinggal di daerah pinggiran atau mungkin lebih jauh lagi itu kan minat beli itu bisa berbeda. Oke. Tapi Gitu. lebih konkretnya apa itu latar belakang? Latar belakang itu artinya Tingkat sosial ekonomi? iya latar belakang keluarga dan sekarang mereka tinggal di mana. Kondisi ekonominya ataukah intelektualnya? Yang apa yang Bapak mau lihat? Kalau intelektual kan nggak bisa Pak, karena saya forecasting yang sekarang mereka masih di usia yang belum, katakanlah S1 juga belum, kira-kira begitu ya. Artinya itu sudah ignore. Tapi maksud saya gini, anak yang kecil tinggal di Jakarta, gitu ya, yang besar maksud saya, mereka yang besar di Jakarta atau di Jakarta pun bisa juga katakanlah di rumah susun atau rumah tingkat gitu ya, atau mereka anak yang lingkungan menengah ke atas tentunya di perumahan yang lebih baik. Nah, ini juga secara secara belum penelitian orang akan berpunya langsung jantung pulsing juga bahwa pasti yang ini berbeda nih mereka ini walaupun sama-sama Z gitu ya. Yang satu Z seperti saya mungkin dari kampung gitu, kampungnya Bus Tumorang jauh gitu, tiba-tiba karena ini kan kita bicara developer bukan pasti di kota besar ya gitu ya, nggak mungkin kita idenya itu akan kira-kira katakanlah di kota kecil tuh nggak, pasti itu beda sekali. Itu pasti maksud saya sedang mencoba apakah dimasukin satu faktor latar belakang tadi, latar belakang mereka, apa latar belakang itu yang pasti tingkat ekonomi kan belum mereka, tapi keluarganya tentunya, di keluarga dan lingkungan mereka dibesarkan. Ya, lingkungan berarti. Ya. Lingkungan. Menarik ya punya Pak Ansori ya Pak Aswin. Menarik. Tapi kayaknya terlalu luas dipikirkan sama Pak Ansori ya Pak. Ya. Pak Bapak Ansori, cari variabelnya. Judulnya apa sih Pak? Jangan sampai lebih dari 5. Variabel Bapak apa? Kenapa? Bapak variabelnya apa sih? Variabelnya itu ini apa Bapak yang sudah buat ya, Pak? Variabelnya itu bauran arsitektur gitu ya. Itu terdiri dari fasad. Fasad itu adalah bentuk tampilan. Ya, ini sekarang kan judulnya kita kan mau mengumpulkan tugas sebentar lagi Pak. Bapak yang udah buat judulnya apa sih Pak? Penasaran Pak. Ya, judulnya itu Bu. Jadi pengaruh fasad, kemudian layout ruangan gitu ya. Lingkungan gitu ya. Satu lagi apa sih itu? Harga. Harga enggak Pak. Sorry. Harga itu larinya ke persepsi tadi Pak. Persepsi harga Pak. Jadi kemasan ini ada, saya pengen lihat persepsi harga mereka terhadap kemasan ini. Katakanlah kemasan A ini, ini yang luxury house deh, gitu. Walaupun kecil ya, gitu ya. Nah, setelah dapat persepsi harga, baru kemudian next step-nya adalah minat beli gitu ya. Pak Ansori, punten Pak, punya Bapak sebenarnya udah jelas tuh variabel X-nya Pak. Bapak bahas di situ aja, jangan kemana-mana lagi, bukan begitu Pak Aswin. Ya. Bapak tuh udah ada tadi layout, Bapak berarti membahas apa itu layout, bukannya begitu ya Pak. Jadi variabel X-nya beberapa yang 4 tadi Bapak bilang ambil, bahas itu ditambah variabel Y-nya Bapak. Ya. Jangan kemana-mana lagi. Jadi nggak meluas gitu Pak. Iya, menurut saya sih yang diajarkan Pak Aswin sih seperti itu ya. Bukan tapi takut salah saya Pak, bukan begitu ya Pak Aswin?
Iya, betul. Jadi tadi kan sudah kelihatan bahwa Bapak itu mau melihat minat beli. Berarti variabel Y Bapak itu adalah minat beli. Minat beli rumah generasi Z. Ya, yang diperkirakan baru akan beli nanti pada 2030. Nggak apa-apa. Cuma sekarang kan kita mau meneliti apa minat dia. Nah, Bapak sudah kemukakan tadi variabel-variabel yang diperkirakan akan mempengaruhi kemasan, fasad, bauran. Bauran itu apa? Bauran itu kalau saya baca kan Layout. Hah? bauran itu sering saya lihat di jurnal-jurnal, Pak. Jadi kalau orang ada di jurnal ada bauran, itu berarti gabungan dari beberapa faktor. Ya, bauran yang Bapak maksudnya bauran pemasaran. Kan ada kalau bauran pemasaran itu kan price, place, gitu. Ya, ini tadi saya katakan bauran itu bauran arsitektur tadi, Pak. Arsitektur, bauran Arsitektur kan terdiri dari layout, fasad, gitu ya, lingkungan dan sebagainya itu. Oke. Kalau gitu bauran arsitektur itu bisa dijadikan itu, Pak. Satu. Arsitektur satu, variabel X1. Ya. Layout masuk ke bauran enggak? Masuk, Pak. Itu masih masuk. Berarti dia di dalam bauran. Bukan X dia. Kalau kemasan masuk bauran enggak? Enggak, sorry. Kemasan itu tadi maksud saya kemasan arsitektur itu baurannya arsitektur, Pak. Oh, berarti masuk bauran juga. Iya. Nah, berarti nggak bisa dijadikan. Udah dalam bauran dia. Oh, fasad masuk nggak di bauran? Fasad itu bauran, Pak. Kalau dalam penelitian bisa dianggap satu paket baurannya arsitektur tadi, fasad gitu ya. Makanya tadi saya berpikir apakah ada, kalau tadi yang 4 faktor tadi dianggap satu kesatuan bauran gitu ya, saya perlu mencari satu lagi X2, begitu Bu Ernika. Ya. Bapak nanti itu terlalu luas nggak sih Pak Aswin? Bukannya harusnya lebih enak Bapak spesifik tuh, misalnya analisa pengaruh layout atau pasar atau apa tadi yang Bapak bilang. Mungkin nanti kalau saya drop 1, terus tiba-tiba dibilang ini jadiin 1 saja, baru pasti jadi 1.